pada hari Kamis itu dapat kontak lah gue dari bos gue. Bos gue bilang cuman bawa keluarga ke daerah Sukabumi, yaitu Jampang Surade. Sebenarnya customer ini tuh ternyata ngebohong bang. Dia tuh nggak bilang kalau nanti bakal bawa orang yang udah sekarat gitu. Nah jadi gue ke rumahnya dong. Nah sampai rumahnya ternyata udah ada si lakinya ini, si suaminya sama si istrinya nih. Nah istrinya ini udah berbaring bang, udah pakai selang, udah pakai infusan lah gitu. Ya udah sekarat lah gitu kan. Nah terus gue kaget dong karena wah ini sih harusnya udah ambulans yang bawa gitu kan. Nggak kenapa mobil travel. Terus gue tanya dong sama si suaminya. Dia bilang ambulan mahal bang. Tadi gue udah coba nanya gitu kan di rumah sakit, ditawarinya berapa juta lah gitu kan. Intinya nggak ada duit lah dia bilang ke gue gitu. Terus ya karena dia udah ngasih full harga ngasih duitnya full juga ke kantor travel gue. Ya gue udah nggak bisa nolak bang di situ, dan gue nggak sempet ngabarin bos gue kalau ini bawa orang sekarat nih gitu kan, orang yang udah payah banget. Mungkin di perjalanan sekitar masuk tol Jagorawi lah kan, gue lewat Jagorawi. Di Jagorawi di kilometer 29 itu tiba-tiba radiator gue overheat bang. Kan ada tuh kalau di mobil-mobil biasa tuh kayak ada overheat gitu kan, ke merah itu tiba-tiba overheat bang mobil gue. Sampai-sampai tuh remnya tuh keras, kayak udah panas banget gitu bang mesin. Gue coba minggir dong. Nah ditambah lagi gue panik dong karena gue bawa orang yang menurut gue udah sekarat nih. Gitu kan. Waduh ada-ada aja nih gue bilang gitu kan. Pak maaf banget pak, nih mobil overheat gue bilang. Kita bisa butuh waktu agak lama nih gitu kan buat ngadepin radiatornya gitu. Nah setelah itu gue minggir bang. Nah kepikiran gue nih, kalau gue lama-lama berhenti takutnya ada dari derek tol kan. Biasanya dari pihak jasa marga gitu kan, atau polisi nyamperin dong kalau ada mobil yang di bahu jalan. Nah gue kepikiran bang di situ, wah kalau gue lama-lama nanti gue natilang nih karena gue bawa pasien mau gimana pun gitu kan. Karena kan nggak boleh bang, setahu gue ya nggak boleh gitu kan, walaupun dia udah pakai oksigen atau infusan tetap dong harus ada orang di dalamnya gitu yang ngerti sama kondisi pasien tersebut kan. Nah di situ gue mulai panik bang, jadi gue kayak maksain juga sih, kayak aduh buruan kayak gitu kan, kayak gue coba buka gitu kan, air radiatornya gue kuras dulu. Nah gue kuras tuh bang, gue kuras dan alhamdulillah tuh bang mau lah gitu, mesin udah normal lagi, cuman emang agak panas tuh, kondisi AC juga jadi nggak dingin banget gitu kan. Gue lanjutin perjalanan bang. Nah di perjalanan itu si ibu ini teriak histeris bang. Logikanya kalau orang udah sekarat gitu dia teriak nggak bisa kenceng dong bang. Karena satu dia pakai oksigen, udah oksigen yang begini. Kedua dia udah kurus banget bang, udah lemes lah. Gue kaget dong di perjalanan itu, setelah udah masuk ke Sukabumi lah ya, baru mau masuk Sukabumi, tiba-tiba si ibu itu teriak kayak kayak oh gitu. Kedengeran gue kayak tolong gitu, kayak apalah gitu. Gue kaget dong sambil astagfirullahaladzim gitu kan. Terus gue nengok, lakinya tau gak, kayak cuman begitu doang tuh, ngegebrak gitu. Ngegebrak bangku itu, kayak nyuruh diem gitu. Terus lagi-lagi gue kepancing dong emosi gue gitu kan, karena mau gimana pun ini manusia yang kita bawa gitu kan. Kayak apaan sih kok digituin gitu, dalam hati gue, kok digituin ya, disuruh diem orang teriak gitu, berarti dia atau ngap atau gimana, gue nggak tahu bang gitu kan. Itu gue udah mulai bete bang, sama si suaminya itu udah mulai bete gitu kan. Ya udah gue lanjut perjalanan. Lu mau tau bang, nggak lama dia teriak itu, ban gue pecah. Ban mobil gue pecah. Kenceng banget bang. Gue coba banting setir kiri dong. Yang meledak tuh belakang sebelah kiri. Gue coba, ya udah agak panik juga gitu bang. Nah itu si istrinya ini kayak udah kegoyang-goyang gitu bang, karena nggak diikat bang, nggak ya seadanya gitu kan, kayak bangku dilipat doang terus dia ditaruh kasur. Tadi tuh udah sampai ke pojokan. Itu yang gue pikirin bukan bannya bang, tapi gue buka pintu langsung nyelamatin si istrinya itu. Apa lakinya turun? Enggak bang, diem aja. Gila, lakinya nggak turun sama sekali. Dan dia malah nanya gue mau ngapain, kata dia. Ya gue bilang ini istri lu udah beda posisi gitu, udah begitu, gue kasihan lah gitu kan. Akhirnya gue udah nggak mau tahu bang urusan dia mau berantem kayak gimana sama istrinya, gue udah nggak mau tahu. Intinya gue hati nurani gue coba bangunin terus gue pindahin ke ya kayak semula gitu bang, kayak berbaringnya biar agak nyaman gitu. Gue ganjel bantal, udah tuh akhirnya jadi ini, baru gue betulin mobil, gue ganti ban mobil gue. Nah singkat cerita, setelah gue ganti ban mobil, gue cari ke tambal ban terdekat untuk nambel yang ban meledak ini. Beli ban lah kasarnya, beli ban baru, second. Gue beli ban second buat serep, takutnya kenapa-napa lagi kan.
Sekitar 30 menit setelah dari tukang tambal ban kan bang, gue udah banyak berhenti banget tuh di situ tuh. Sekitar 30 menit, teriak lagi bang si ibu itu. Teriak lagi, kencang, sama teriakannya kayak pertama. Wah gitu kayak. Dia kayak ada yang mau disampaikan tapi emang udah nggak bisa bang, udah nggak berdaya gitu. Akhirnya gue udah, ya masa bodoh lah di situ karena lakinya juga pun udah masa bodoh gitu. Akhirnya gue bete di situ kan. Singkat cerita gue jalan, si lakinya itu minta berhenti. Ya gue pikir dia mau kencing kali ya atau mau buang air kecil lah ya. Oh ya udah, akhirnya gue berhenti sambil gue buang air kecil juga bang. Jadi gue kayak turun tuh bareng tuh. Tapi mobil tetap nyala posisinya bang. Itu udah gelap bang. Posisinya udah malam dan gue udah masuk ke kawasan Cikidang. Kalau lu tahu jalanan Cikidang itu udah kiri kanannya udah kebun sawit semua bang. Nah gue lewat jalur situ salahnya. Dan itu sepi banget bang. Nggak ada yang lewat kalau jalur situ kan. Nggak cerita gue turun dari mobil bareng sama lakinya. Gue pikir lakinya tuh mau buang air kecil juga sama kayak gue. Ternyata enggak bang. Dia kayak ngeluarin bungkusan. Kayak ngeluarin bungkusan terus kayak gali-gali lubang gitu. Pakai tangan terus pakai bantuan batang pohon gitu. Nggak tahu bang, gue sama sekali nggak tahu dia ngubur apa. Yang jelas dia kayak orang lagi ngubur gimana sih bang, cuman gali lubang sebentar doang gitu terus naruh apa gitu terus sisanya dia kayak gitu masukin lagi. Nah itu yang gue lihat kayak tali putih gitu dikuel-kuel gitu sama dia terus dimasukin ke kantong jaketnya. Nah gue sambil merhatiin dong, sambil buang air kecil gue sambil merhatiin tuh orang ngapain ya gitu. Gue pikir dia mau buang air kecil gitu bang. Ya udah akhirnya gue kembali lagi ke mobil nih bang, jalan lagi, lanjutin ke perjalanan karena itu perjalanan lewat Cikidang itu bener-bener adrenalin banget bang. Satu sepi, kedua rawan. Rawannya tuh tikungannya bang. Iya. Ya tajam lah gitu kan. Nah itu udah gue fokus, harus fokus nggak mikirin penumpang yang gue bawa. Singkat cerita, tiba-tiba si suaminya nengok, kayak merhatiin gitu bang ke belakang, ya bangku belakang gitu kayak merhatiin, terus udah begini, nggak ada nih mah, udah nggak ada. Dia kayak ngomong sendiri gitu, udah nggak ada nih. Gue nengok dong bang, karena gue ngedenger kan. Apa pak? Gue bilang gitu. Apaan pak yang nggak ada? Ini istri saya udah nggak ada. Lu bayangin bang, di pertengahan jalan itu